Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Indrastuti Ulenur, mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai sistem informasi berbasis komputer. Jadi untuk yang lebih jelasnya, simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah. Sejarah adanya sistem informasi berbasis komputer. Pada tahun 1980, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global mereka atau yang biasa disebut GIS atau Global Information System sampai dengan tahun 1990 awal. Di tahun 2000, perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan bentukan arsitektur sistem ini. Rasanya masih kurang jika kita belum tahu apa itu definisi dari sistem informasi berbasis komputer, atau yang biasa disebut Computer-Based Information System. Sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas, berguna, dan digunakan menjadi suatu alat bantu pengambilan keputusan, di mana peran perangkat komputer menjadi penentu dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari adanya sistem informasi berbasis komputer adalah sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntan, manufaktur, penggajian, pembelian, distribusi, dan masih banyak lagi. Selain itu juga dapat mengintegrasikan solusi perangkat lunak atau biasa disebut software mereka yang terpisah sehingga dapat memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pemantauan secara real-time. Fungsi dari sistem informasi berbasis komputer yaitu yang pertama ada untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Yang kedua, dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan pengembangan teknologi serta pengembangan personel. Yang keempat, untuk meningkatkan kreativitas. Yang kelima, sebagai sumber data. Istilah yang berkaitan dengan adanya sistem informasi berbasis komputer adalah yang pertama, data. Apa itu data? Data merupakan kenyataan yang menggambarkan kejadian nyata yang nantinya digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Yang kedua, ada informasi sendiri. Informasi merupakan hasil dari pengolah data menjadi bentuk yang berguna di mana menggambarkan kejadian nyata sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada sistem. Sistem merupakan komponen yang saling berkaitan. Yang keempat, ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem pembangkit informasi. Yang kelima, berbasis komputer. Berbasis komputer mengandung arti bahwa pengolahan informasi menggunakan komputer, karena komputer memainkan peran penting dalam sistem informasi. Di sini kita akan membahas tentang perangkat yang digunakan dalam sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada perangkat lunak atau biasa disebut software. Kedua ada perangkat keras atau hardware. Yang ketiga ada perangkat komunikasi atau communicationware. Yang keempat ada perangkat manusia atau brainware. Yang kelima ada perangkat manajemen atau managementware. Yang akan kita bahas pertama adalah perangkat lunak atau software. Software dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada packet application atau biasa disebut sebagai perangkat lunak yang bersifatnya spesifik. Contoh dari software yaitu seperti SPSS, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tools application. Tools application itu merupakan alat bantu yang digunakan untuk membuat paket aplikasi yang lebih spesifik. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang hardware atau perangkat keras. Jadi hardware itu merupakan komponen fisik yang bersifat dapat dilihat, diraba, dan juga berbentuknya nyata. Jadi ada 3 perangkat yang ada di dalam perangkat keras, yaitu yang pertama ada input device atau perangkat masukan. Input device ini digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks, image, audio, dan video ke dalam perangkat. Yang kedua ada processing unit atau perangkat pemproses data. Processing unit merupakan kumpulan beberapa komponen yang dirakit ke dalam CPU. Yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Output device adalah untuk menampilkan hasil baik berupa hard copy maupun soft copy.
Yang ketiga yang akan kita bahas adalah perangkat komunikasi atau communicationware. Perangkat komunikasi ini digunakan untuk menghubungkan satu unit komputer ke unit komputer lain maupun ke server induk. Perangkat komunikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada komunikasi offline atau digunakan apabila tidak ada perangkat yang menghubungkan suatu komputer ke yang lain dalam satu sistem. Yang kedua ada komunikasi online on demand atau yang digunakan untuk aktivitas yang dilakukan antar komputer dalam satu sistem tidak terlalu tinggi karena menghemat biaya. Yang ketiga, komunikasi full online. Komunikasi ini jalur komunikasi yang selalu diaktifkan dan tidak akan pernah ditutup. Yang keempat, kita akan membahas tentang perangkat manusia atau brainware. Brainware merupakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan operasional sistem informasi. Di sini kita akan membagi fungsi kerja yang terlibat dengan keadaan operasionalnya. Yang pertama ada SDM. SDM yang terlibat kegiatan operasionalnya secara fungsi kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada operator, administrator, dan juga teknisi hardware maupun communicationware. Yang kedua ada sistem yang tidak akan terlibat kegiatan operasionalnya. Yang pertama ada analisis sistem, analisis aplikasi, programmer, dan juga tester. Perangkat manajemen atau manajemenware. Manajemenware adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan batasan-batasan atas terselenggaranya operasional sistem informasi berbasis komputer. Perangkat manajemen yang dimaksud dalam sistem informasi berbasis komputer dapat berupa standar operasional, prosedur SOP. Subsistem atau dalam biasa disebut sebagai sistem informasi berbasis komputer yang di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau biasa disebut SIA. Yang kedua sistem informasi manajemen atau disebut SIM. Yang ketiga sistem pendukung keputusan atau decision support system. Yang keempat ada sistem pakar atau S. Yang kelima ada otomatisasi kantor. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya manusia yang berupa manusia dan juga peralatannya diatur untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Peran adanya sistem informasi akuntansi yang pertama adalah dapat menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi yang standar. Yang kedua, menyediakan database yang lengkap untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan perencanaan internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntan manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Peran sistem informasi manajemen yaitu menjelaskan informasi perusahaan tentang apa yang terjadi di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Sistem informasi yang ketiga merupakan sistem pendukung keputusan atau decision support system. Jadi, sistem pendukung keputusan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada keputusan terprogram, yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Nah, tahap pengambilan sebuah keputusan yang pertama adalah kegiatan intelijen, yaitu berupa mengamati lingkungan untuk mencari kondisi yang perlu diperbaiki. Yang kedua ada merancang, menemukan, mengembangkan, dan juga menganalisis berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan. Yang ketiga ada kegiatan untuk memilih, yaitu memilih salah satu rangkaian tindakan di antara alternatif lainnya. Yang keempat ada kegiatan review atau menilai pilihan-pilihan yang lalu. Sistem pakar atau S. Sistem pakar merupakan suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Karakteristik sistem pakar yang pertama memiliki kemampuan belajar atau memahami masalah dari pengalaman. Yang kedua memberikan tanggapan yang cepat dan memuaskan terhadap situasi baru. Yang ketiga memecahkan masalah dengan penalaran. Yang keempat ada mampu menangani masalah yang kompleks dan dengan menggunakan pengetahuan. Yang terakhir kita akan membahas mengenai otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor disebut dengan istilah kantor virtual, di mana mencangkup semua sistem elektronik formal dan juga informal.
terutama berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Tujuan dari otomatisasi kantor ini, yang pertama adanya menghindari biaya, yang kedua memberi kontribusi komunikasi antar manajemen, melengkapi komunikasi interpersonal. Jadi, kesimpulan dengan adanya sistem informasi berbasis komputer sebagai pengelolaan yang tepat di mana sebagai acuan dalam menentukan keputusan dengan informasi penting dalam pengendalian sistem dengan menggunakan komponen di dalamnya menjadikan mudah saat pengelolaannya. Jadi, terima kasih untuk presentasi ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.